mengenai bagaimana cara mengajukan pinjaman di BRI dan bagaimana apa aja syarat untuk mengajukan pinjaman di BRI. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman masih dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat beserta keluarga di masa pandemi seperti ini. Baik, jadi kemarin saya sudah membahas tentang jenis-jenis pinjaman di Bank BRI. Ya, jenis-jenis pinjaman di Bank BRI ada berbagai macam, dari mulai yang ada jaminan sampai tidak ada jaminannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI ya. Cara mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI dan apa saja syarat untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI. Syarat yang paling utama, yang pertama adalah teman-teman harus sudah mempunyai usaha. Kenapa demikian? Karena dari namanya sendiri KUR. KUR itu adalah KUR, KUR, kredit usaha rakyat. Jadi harus ada usaha terlebih dahulu. Bagaimana jika saya belum memiliki usaha dan akan memulai usaha? Biasanya dari mantri ya, saya sebutnya mantri. Jadi di BRI itu marketingnya disebut mantri unit. Jadi mantri unit itu biasanya nanti akan survei ke rumah teman-teman untuk memvalidasi keabsahan usaha teman-teman. Jadi jika teman-teman belum punya usaha, ya diusahakan punya dulu. Nah, terpaksanya kalau belum punya, saya sedikit mempunyai alternatif, yakni teman-teman bisa mulai usaha kecil-kecilan dulu. Misalnya teman-teman bisa ambil baju atau ambil dropship baju. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai acuan usaha teman-teman ya. Kemudian syarat yang utama adalah selain teman-teman wajib mempunyai usaha, teman-teman harus punya SKU. Apa itu SKU? SKU adalah surat keterangan usaha. Jadi usaha teman-teman ini divalidasi oleh kelurahan. Jadi yang mengeluarkan SKU itu bisa kelurahan, tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan yang nanti diberikan format lembaran SKU itu dari unit BRI tempat teman-teman mengajukan. Jadi ada dua kemungkinan, teman-teman bisa membuat SKU sendiri ke kelurahan atau teman-teman sudah diberikan format SKU dari BRI untuk dilengkapi oleh pihak kelurahan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi syarat wajib pertama teman-teman punya usaha, syarat wajib kedua teman-teman harus punya SKU. Kemudian syarat wajib ketiga untuk mengajukan pinjaman di BRI, KUR BRI adalah teman-teman wajib sudah menikah atau sudah memiliki pasangan dan atau sudah berusia di atas 17 sampai 21 tahun. Kenapa saya bilang demikian? Supaya cakap hukum dan sudah mempunyai KTP tentunya. Jadi teman-teman harus di usia rentan segitu 17 sampai 21. Kalau 17 sudah menikah silahkan mengajukan. Kalau 21 belum menikah juga silahkan mengajukan. Jadi kalau sudah menikah teman-teman wajib melampirkan KTP suami istri ya teman-teman dan buku nikah. Nah, untuk apa? Untuk validasi juga. Jadi BRI nanti akan validasi, dikhawatirkan. Jadi KUR itu hanya boleh dinikmati oleh salah satu pasangan aja. Kalau istri teman-teman mengajukan KUR, teman-teman ingin mengajukan KUR itu nggak bisa, karena fasilitas KUR hanya bisa dinikmati oleh satu debitur aja. Kemudian selain KTP, surat nikah juga ada KK. Ya, syarat wajibnya untuk mengajukan KUR BRI adalah KK. Jadi KK teman-teman ya, KK yang baru. Tapi kalau misalnya teman-teman masih satu rumah dengan keluarga dan istrinya belum masuk atau baru nikah, baru mau mulai usaha, diusahakan istrinya udah masuk ke KK dulu walaupun teman-teman belum punya rumah sendiri. Artinya wajib
suami istri itu di dalam satu kakak, nggak boleh beda gitu ya. Kemudian syarat wajib selanjutnya untuk mengajukan pinjaman KUR BRI adalah teman-teman wajib mempunyai jaminan. Loh, kok KUR pakai jaminan? Ya, jadi sebenarnya pemerintah tidak mewajibkan kita untuk menyerahkan jaminan apapun untuk fasilitas KUR. Namun dari pihak perbankan menghendaki semua pinjaman wajib menggunakan jaminan, karena kan untuk tanggung jawab moral. Artinya tanggung jawab moral itu apa? Tanggung jawab moral itu artinya teman-teman, aku ada tanggungan di BRI, aku ada pinjaman di BRI, aku ada jaminan di BRI, maka aku harus membayar angsuran itu biar jaminan teman-teman bisa tidak disita ataupun di apa ya istilahnya dijadikan tahanan, bukan tahanan ya, kalau menurut saya dijadikan bahan untuk daftar hitam. Jadi kalau teman-teman itu nggak membayar angsuran KUR walaupun itu program pemerintah, itu teman-teman juga bisa dijadikan daftar hitam nasional. Nah, kalau udah masuk daftar hitam nasional karena tidak mengangsur walaupun itu pinjaman KUR BRI, tetap teman-teman kalau mengajukan pinjaman apapun pasti akan ditolak. Maka jangan main-main dengan pinjaman, karena kalau tidak ngangsur pasti akan dimasukkan ke daftar hitam nasional. Artinya teman-teman akan dipersulit jika mengajukan apapun di perbankan ya teman-teman, karena nanti perbankan akan mengecek terlebih dahulu. Nah, itu tadi syarat-syarat yang wajib dilengkapi. Saya ulangi lagi, syarat untuk mengajukan pinjaman KUR BRI antara lain, yang pertama KTP suami istri, kemudian yang ketiga KK, kemudian surat nikah, kemudian surat keterangan usaha dan usaha pastinya ya teman-teman, kemudian yang terakhir adalah SKU. Nah, setelah ke-6 syarat ini dilengkapi, silakan teman-teman nanti ke BRI untuk pengajuan dan nanti akan dianalisa oleh Mantri BRI. Biasanya Mantri BRI akan melakukan OTS. OTS itu apa? OTS itu on the spot. Jadi teman-teman akan diperiksa antara kenyataan dengan yang akan di berkas sama cocok atau tidak. Jika tidak cocok maka nanti teman-teman harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah, itu saja informasi dari saya mengenai bagaimana cara mengajukan pinjaman di BRI dan bagaimana apa aja syarat untuk mengajukan pinjaman di BRI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.